Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Dwi Prahasti dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai zoonosis protozoa dan arthropoda. Ya, zoonosis protozoa. Jadi saya akan menjelaskan satu penyakit terkait dengan zoonosis protozoa, yaitu penyakit sura. Penyakit sura adalah penyakit hewan yang disebabkan oleh infeksi protozoa, yaitu Trypanosoma evansi, di mana penyakit sura ini kebanyakan berjangkit pada hewan, di mana hewan yang rentan terhadap penyakit ini adalah unta, kuda, kerbau, sapi, kambing, domba, babi, bahkan anjing. Sementara manusia sendiri ditemukan kasus, walaupun jarang terjadi, tapi pernah terjadi penularan kasus pada manusia, yaitu pernah terjadi di India. Sura sendiri diambil dari nama lokal yang diberikan oleh peternak, di mana didapatkan dari bahasa Hindi atau India untuk menjelaskan gejala klinik penyakit berupa kekurusan yang teramat sangat. Jadi bisa dilihat dari gambar, gejalanya adalah sapi ini mengalami kekurusan yang teramat sangat. Kemudian parasit Trypanosoma evansi ini adalah anggota dari subgenus Trypanozoon, parasit yang berukuran panjang 15-34 mm, bisa bersifat monomorfik atau pleomorfik. Parasitnya berbentuk seperti daun yang langsing dicirikan dengan flagela yang panjang. Bisa dilihat dari gambar dari perbesaran mikroskop. Nah, Trypanosoma evansi ini penularannya yaitu secara mekanis dari hewan karier ke hewan sehat melalui lalat Diptera haematophagus. Genus yang paling banyak sebagai penular adalah jenis Tabanus. Penularannya, hewan karnivora ini dapat terinfeksi Trypanosoma apabila memakan daging yang mengandung Trypanosoma. Penularannya bisa melalui peralatan kandang seperti dehorner atau alat pemotong tanduk, serta alat-alat medis misalnya jarum suntik dan alat bedah yang terkontaminasi. Patogenesisnya sendiri, parasit Trypanosoma yang telah masuk ke dalam cairan cerebrospinal membuat hewan penderita ini menunjukkan gejala saraf seperti berjalan sempoyongan, berputar-putar atau berjalan kaku, yang mana asam amino yang mempengaruhi gejala saraf seperti ini adalah asam amino esensial triptofan yang kemudian dipengaruhi oleh Trypanosoma. Gangguan fungsi sistem saraf pusat diakibatkan karena terbentuknya fenilpyruvate dan indol 3-etanol oleh Trypanosoma di dalam otak. Mekanisme cedera imunologi terjadi melalui reaksi hipersensitivitas yang diperlambat atau delayed hypersensitivity reaction, yang juga menghasilkan bahan-bahan yang menyebabkan peradangan secara langsung pada hewan yang terinfeksi Trypanosoma ini. Gejalanya dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah gejala akut, di mana hewan ini akan terlihat dungu, berjalan terhuyung-huyung, melangkah melingkar, mata melotot, demam tinggi atau pireksia, dan akhirnya bisa mati dalam 6-12 jam. Selanjutnya adalah gejala subakut, di mana memperlihatkan gejala saraf pada hewan penderita yang mati, umumnya setelah memperlihatkan gejala klinik seperti konvulsi, ataksia, mendadak buta, gila, dan gerakan yang berputar-putar. Selanjutnya adalah gejala subakut atau kronis, di mana gejalanya meliputi terjadinya peningkatan suhu tubuh dan demam yang terjadi sifatnya intermiten, depresi dan tidak bersemangat, gerakan memutar-mutar, produksi susu mendadak turun, limfonodus prescapularis mengalami pembesaran, konjungtivitis dan keluar leleran kental dari mata, serta menunjukkan tanda-tanda kekurusan atau emasiasi, juga disertai dengan kekeruhan atau opasitas kornea mata. Diagnosisnya sendiri, teknik parasitologi konvensional biasanya dilakukan untuk mendiagnosis hewan yang menderita Trypanosoma ini. Bisa
diambil dari lapisan darah segar, dari ulas darah tebal dan ulas darah tipis yang diwarnai, yang dilakukan pewarnaan. Kemudian trypanosoma ini akan mudah teramati pada sediaan blood film yang berasal dari hewan yang mengalami penyakit akut. Pengobatan sendiri biasanya diobati dengan kemoterapi dan kemoprofilaksis. Selain itu juga dilakukan pengobatan secara kuratif. Obat-obat yang sering digunakan dalam pengobatan penyakit sura ini adalah ada quinaviramin prosalt, ada suramin, ada diminesen akesurat. Selanjutnya kita ke pencegahan, di mana tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit sura ini adalah dengan melakukan pembasmian serangga yang menjadi penyebab penyakit sura ini secara rutin pada kandang dan lingkungan sekitar. Penyemprotan ini dapat dilakukan pada ternak menggunakan insektisida yang pastinya harus dipastikan aman kepada ternak. Kemudian bisa juga melakukan pembersihan tempat pembuangan kotoran dan sampah sisa makanan ternak sangat disarankan, serta menjaga kondisi kandang agar tetap bersih, tidak lembab. Selain itu juga dengan memberikan makanan dan minuman kepada ternak ini dalam keadaan yang bersih. Oke, selanjutnya kita beralih ke zoonosis arthropoda, di mana penyakit yang saya akan jelaskan adalah penyakit scrub typhus. Penyakit scrub typhus ini disebabkan oleh Orencia susugamushi dan ditularkan ke manusia oleh vektor arthropoda dari famili Trombiculidae, yaitu jenis Leptotrombidium deliens dan Leptoacamushi. Infeksi rickettsia yang paling umum terjadi di India dan banyak negara Asia Tenggara lainnya. Jadi ini adalah gambar dari Chiggers atau famili tungau trombiculid yang menyebabkan penyakit ini, di mana infeksi ini ditularkan ke manusia dari hewan dan hewan pengarat oleh beberapa spesies tungau trombiculid infektif dengan cara memakan getah bening dan cairan jaringan daripada darah. Demikian pula infeksi ini berpindah dari telur ke larva atau dewasa dalam proses yang disebut transmisi transstadial. Daripada menggigit atau menusuk kulit, larva ini lebih suka untuk memasukkan bagian mulutnya ke folikel rambut atau pori-pori, sehingga sejumlah besar dari Orencia susugamushi ini hadir di kelenjar liur larva dari manusia atau hewan yang terinfeksi. Masa inkubasi rata-rata dari Orencia susugamushi pada manusia adalah berkisar antara 10 sampai 12 hari, di mana gejala awalnya adalah demam, sakit kepala, mialgia, batuk, dan gejala gastrointestinal. Pasien ini sering mengalami vireksia yang tidak diketahui asalnya. Tingkat keparahan gejalanya ini bisa sangat bervariasi tergantung pada kerentanan host, virulensi dari strain bakterinya, atau bisa gabungan dari dua-duanya. Tanda pertama dari penyakit scrub typhus ini adalah adanya lesi vesikular di lokasi pemberian tungau yang kemudian menjadi eskar atau tukak dengan limfadenopati regional. Eskar ini biasanya menunjukkan pusat nekrotik hitam, bisa dilihat dalam gambar, dan perbatasan erythematosa terlihat di lokasi gigitan Chigger dan sering ditemukan di selangkangan, di aksila, di genitalia, dan bisa juga di leher. Yang mana ini menjadi salah satu petunjuk penting untuk diagnosis dan merupakan tanda patognomik dari penyakit ini. Diagnosisnya bisa dengan melakukan pengecekan imunitas melalui tes darah. Selain itu bisa dilakukan dengan biopsi, yaitu dengan memeriksa sampel kulit pada ruam yang muncul, di mana proses pengambilan sampel jaringan disebut dengan istilah biopsi. Sampel kulit tersebut kemudian akan diuji di laboratorium. Selanjutnya bisa dengan melakukan uji imunofluoresensi. Uji imunofluoresensi pun dapat diajukan. Tes ini dilakukan dengan menggunakan pewarna fluoresen untuk mendeteksi antigen tipus dalam sampel serum darah penderita. Pengobatan sendiri biasanya dilakukan dengan pemberian antibiotik karena penyakit ini disebabkan oleh bakteri.
Antibiotik yang umumnya diberikan adalah jenis doxycycline. Obat ini mesti dikonsumsi hingga 48-72 jam setelah demam reda. Selain doxycycline, antibiotik yang dapat diberikan adalah chloramphenicol dan ciprofloxacin. Pencegahannya yaitu diharapkan kepada semua seseorang yang sedang melakukan perjalanan harus diinstruksikan untuk meminimalkan paparan arthropoda infeksius selama perjalanan, termasuk kutu, dan apabila ke tempat-tempat penampungan hewan terutama anjing ketika berpergian apalagi di daerah endemis. Kemudian menggunakan penolak serangga atau penolak kutu yang tepat pada kulit atau pakaian. Pemeriksaan sendiri setelah kunjungan ke daerah yang terinfeksi vektor dan mengenakan pakaian pelindung adalah cara untuk mengurangi risiko terkena penyakit ini. Ya, itu tadi materi terkait zoonosis protozoa dan arthropoda yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.